Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada kita. Kita bisa mengawali aktivitas kita hari ini dengan sholat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah yang kita lakukan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyibah. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita membaca dan kita tentang ensiklopedi adab Islam. Kita masuk ke pasal 4 tentang adabul hammam. Ini adab hammam, ini adab di kamar mandi. Manusia tidak bisa lepas dari hammam, yaitu kamar mandi, baik tujuannya untuk bersuci atau untuk membersihkan diri, menyejukkan diri, menyembuhkan dirinya atau yang lainnya. Dan yang dimaksud dengan hammam atau kamar mandi di sini adalah kamar mandi umum, yakni tempat berkumpulnya sejumlah orang dalam waktu yang bersamaan. Misalnya ini tempat mandi uap atau tempat mandi sauna, atau juga termasuk kolam renang, termasuk juga tepi pantai yang biasa didatangi manusia untuk mandi. Nah, sesungguhnya ada beberapa adab yang perlu diperhatikan, dan di antara adab-adab tersebut ada adab-adab yang berkaitan dengan kamar mandi khusus yang berada di dalam rumah kita, dan juga terkait dengan adab-adab ini kamar mandi secara umum. Nah, di antara min adab-adab kamar mandi hammam secara umum, yang pertama adalah niat yang benar. Jadi janganlah seseorang pergi ke tempat pemandian umum kecuali berniat untuk membersihkan badan. Ini harus mendatanginya dan membersihkan dirinya supaya kuat untuk beribadah, atau menjalani terapi mandi air hangat misalnya. Termasuk juga kamar mandi khusus, maka ia harus menghadirkan niat yang benar, menghadirkan niat tersebut jika ingin masuk ke dalamnya. Karena suatu amalan al-adah yang biasa ini bisa menjadi suatu ibadah ketika diniatkan dengan niat yang benar. Adapun masuk kamar mandi dengan maksud untuk mengintip aurat orang lain dan untuk melanggar kehormatan orang, maka hal itu tidak diperbolehkan selamanya dan termasuk perkara yang sangat diharamkan. Yang kedua, membaca tasmiyah, membaca bismillah
Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau tasmiyah sebelum masuk ke dalam kamar mandi termasuk adab berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tasmiyah ini akan menjadi satr, yakni penghalang auratnya dari pandangan jin. Maka jika ia berada di dalam kamar mandi khusus tanpa mengenakan sehelai pakaian pun, maka termasuk juga adab, termasuk di dalam kamar mandi khusus juga membaca bismillah. Ini supaya untuk menutup jadi apa pandangan jin terhadapnya. Nabi SAW bersabda, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adam idza dakhala ahaduhum al-khala ayyakula bismillah. Jadi pelindung pandangan jin terhadap aurat bani Adam apabila salah seorang di antara mereka ini masuk ke dalam kamar mandi, hendaklah dia mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah. Yang ketiga, yaitu masuk dengan kaki kiri. Hendaknya seorang masuk dengan kaki kiri karena kamar mandi tempat yang paling mirip dengan WC meskipun ada perbedaan di antara keduanya. Tetapi seharusnya orang yang masuk memulainya dengan yakni kaki kirinya. Yang keempat, tidak telanjang dan tidak menunjukkan aurat kepada orang lain. Seseorang ini wajib menutupi dirinya dari manusia apabila ia berada di tempat pemandian umum. Janganlah ia membuka auratnya di tempat itu. Tidak juga paha, karena sungguhnya paha termasuk aurat. Rasulullah SAW bersabda, al-fakhidu auratun. Paha adalah aurat. Rasulullah SAW juga berkata kepada salah seorang sahabatnya yang menyingkap paha, "Qaddi fahidaka fa innaha minal aurah." Tutuplah pahamu karena paha itu termasuk aurat. Maka itu diperhatikan. Jadi kalau bisa orang tidak menampakkan pahanya. Misalkan orang main olahraga juga kalau bisa paling tidak sampai lututnya lah, ya kan? Bawah lutut sedikit, ya, bawah lutut sedikit tertutup. Ya. Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk menutup diri ketika memasuki kamar mandi. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqu yakni baitan yuqalu lahu al-hammam faman dakhalahu minkum falyastatir." Hindarilah rumah yang disebut dengan pemandian umum. Barang siapa yang hendak masuk ke dalamnya, hendaklah ia menutup auratnya. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, ihfad aurataka ila min zaujatika au ma malakat yaminuk. Jagalah auratmu kecuali terhadap yakni apa istri-istrimu dan budak wanita yang kamu miliki. Seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu jika sejumlah orang bersama-sama berkumpul dengan sebagian yang lainnya?" Rasulullah SAW bersabda, "Ini statok ta'ala turiyaha akhadan fala turiyannaha." Jika engkau mampu untuk tidak menunjukkannya, untuk tidak memperlihatkannya, yakni aurat tersebut, maka janganlah engkau menunjukkannya. Rasulullah SAW telah melarang masuk ke tempat pemandian tanpa kain. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammama illa bimi'zarin." Barang siapa yang beriman kepada Allah
dan hari akhir, maka janganlah ia masuk ke tempat pemandian kecuali dengan menggunakan kain. Termasuk di sini mungkin dulu, jika zaman dulu banyak ada orang mandi kemana? Ke sungai. Ke sungai. Mungkin sekarang juga masih ada kadang. Ayo sekarang kita mandi ke sungai. Ke sungai zaman dulu. Tapi zaman sekarang mungkin sudah jarang ya, karena mungkin juga masing-masing rumah rata-rata punya sumur, punya kamar mandi gitu kan. Maka ternyata ada adab-adabnya. Kau terpaksa udah harus pakai ya minimal tadi. Kalau misalkan laki-laki sama laki-laki ya minimal dia pakai penutup lah, entah celana pendek antara menutup pusat dan lutut ya, semacam itu. Jadi nggak boleh betul-betul telanjang. Walaupun mungkin laki-laki dengan laki-laki, ya ini harus diperhatikan semacam ini. Nah, di sini juga pentingnya apa? Ilmu. Jadi ternyata sesuatu yang umum belum tentu dibolehkan. Di sini sudah umum begitu. Ya. Misalkan, ini sudah bukan dianggap tabu, tapi kalau memang ternyata menurut syariat ini dilarang ya tidak boleh. Ya, tadi kembali kepada ini, berarti pentingnya kita itu memang mempelajari ilmu. Ya, melalui hadis-hadis Nabi termasuk ini ilmu, sehingga kita mengetahui apa yang hendaknya dilakukan dan apa yang hendaknya ditinggalkan. Kemudian yang kelima, larangan kaum wanita memasuki tempat-tempat pemandian umum. Kaum wanita dilarang memasuki tempat pemandian umum karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah dan kerusakan. Sebab sebagian orang fasik bisa saja berusaha mengintip tempat-tempat pemandian tersebut dan mengintip kaum wanita. Bahkan di antara mereka ada yang memasang mungkin kamera tersembunyi agar dapat mengambil gambar-gambar wanita yang melepas pakaiannya. Hal itu terjadi pada tempat yang memiliki tembok atau tertutup, dan kaum wanita terlindungi dari kaum pria. Ada pemandian yang terbuka seperti tempat-tempat pemandian dan yang lainnya atau tepi pantai, maka tentu saja bahaya dan fitnahnya lebih besar lagi. Sebab di dalamnya terdapat orang yang telanjang dan pencampur bauran, tersingkapnya aurat, pelanggaran terhadap yang diharamkan, dan rusaknya kehormatan. Oleh karena itu Rasulullah SAW memperingatkan kaum wanita untuk tidak masuk ke tempat-tempat pemandian umum. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yadkhulul hammama bi ghairi izarin. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yudkhil khalilatahu al hammam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha al khamru." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia masuk ke tempat pemandian tanpa kain penutup. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia membawa istrinya, memasukkan istrinya ke tempat pemandian umum. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia duduk di meja yang di situ disajikan khamr. Maka di sini memberikan peringatan, yakni bahwasanya seorang kalau bisa tidak memasukkan istrinya ke tempat pemandian umum, yakni al-hammam tadi. Ketika sejumlah wanita penduduk Syam, penduduk kota Hims, datang menemui Aisyah radhiyallahu anha,
Beliau radhiyallahu anha pun berkata kepada mereka, apakah kalian termasuk orang-orang yang kaum wanitanya memasuki tempat-tempat pemandian umum? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imra'atin tadau asyabaha fi ghairi baiti zawjiha illa hatakat al-satra bainaha wa baina rabbiha." Tidak ada seorang wanita yang meletakkan atau menanggalkan pakaiannya di selain rumah suaminya kecuali ia telah merobek tirai antara dirinya dan Rabbnya. Ini berarti penekanan agar wanita menjaga memang, yakni apa? Menjaga dirinya, menjaga auratnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan tempat pemandian umum atas kaum wanita. Rasulullah SAW bersabda, al-hammamu haramun ala nisa'i ummati. Tempat pemandian umum haram atas wanita dari kalangan umatku. Yang dimaksud adalah tempat pemandian yang di dalamnya terdapat pencampur bauran antara sesama kaum wanita, sehingga terbukalah aurat-aurat mereka. Tiap-tiap mereka saling melihat aurat yang lainnya. Demikian itu Allahu a'lam berlaku juga atas tempat-tempat pemandian yang disebut di sini semacam kolam renang, tempat berkumpul kaum wanita yang mengenakan pakaian-pakaian renang yang pendek dan tipis untuk melakukan latihan renang. Ada pula yang memakai pakaian yang sangat ketat yang melekat dengan tubuh mereka yang basah sehingga tersingkaplah aurat mereka. Kadang-kadang di antara mereka ada yang merasakan yakni kenikmatan ketika melihat aurat wanita lainnya. Ini juga kadang ada suka dengan sama jenis, maka ini tentu ini penyimpangan. Dan ada juga yang menyebutkan tentang sifat-sifat wanita lain kepada suaminya atau anaknya untuk menikahi salah seorang dari mereka dan yang lain sebagainya. Ada pula yang mengajak mereka kepada kerusakan dan kemaksiatan yang menghubung-hubungkan antara kaum laki dengan kaum wanita atau yang lainnya. Maka tidak pantas selamanya seorang wanita muslimah melakukan perbuatan seperti ini, walaupun yakni hal itu kolam renang itu hanya untuk kaum wanita. Yang lebih parah lagi adalah kolam renang yang berbaur di dalamnya laki-laki dan perempuan, maka terbukalah aurat mereka. Haram bagi seorang wanita mukminah yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk ini apa? Mendatanginya sebab auratnya bisa terlihat oleh orang lain atau dia melihat aurat orang lain. Hendaklah seorang muslimah bertakwa kepada Rabbnya dan janganlah ia terjatuh di dalam larangan tersebut. Yang berikutnya, tidak buang air di tempat di hammam, ya, tempat pemandian. Dilarang buang air seperti kencing di kolam tempat orang-orang mandi atau di suatu tempat yang dapat mengalirkan air kencing itu ke kolam. Nabi SAW bersabda melarang seorang laki-laki kencing di tempat mandinya. Larangan ini pada asalnya adalah yakni larangan buang air di tempat pemandian yang airnya menggenang, tidak mengalir, atau airnya sedikit. Sebab air itu akan tercemar karena air seni tersebut atau air kencing tersebut. Yang berikutnya, termasuk adab tidak berlama-lama di kamar mandi. Hendaklah seorang berusaha segera menyelesaikan keperluannya di tempat pemandian. Sebaiknya ia segera keluar dan jangan berlama-lama berdiam di tempat mandi. Sebab tidak dianjurkan untuk berlama-lama berada di tempat seperti itu, karena adanya kemungkinan terbukanya aurat dan yang lainnya. Nanti kita akan tambahkan juga ini pembahasan tentang adab, yakni apa qadul hajah, yang ada juga dalam kitab ini.
Yang berikutnya keluar dengan mendahulukan kaki kanan. Sebagaimana seorang masuk dengan mendahulukan kaki kiri, maka dia keluar dengan mendahulukan kaki kanan. Nah, kemudian untuk tadi ada kaitannya dengan juga, maka ini kita tambahkan termasuk yang berkaitan dengan ini, yaitu kaitannya dengan adab qadaul hajah. Adab qadaul hajah. Kalau ini juga hampir hari-hari kita lakukan. Kan sesungguhnya membuang hajat, baik itu berupa air kecil, air seni ataupun air besar, ini termasuk keadaan yang tidak bisa terlepas dari manusia, bahkan bisa juga dianggap kebutuhan pokok, karena hampir hari-hari, setiap hari dia makan itu. Bahkan kalau tidak bisa, maka bisa menimbulkan penyakit. Maka sebagai orang yang berakal, yakni yaitu orang yang berusaha agar bagaimana upaya atau aktivitas yang menjadi kebiasaan, yaitu hari-hari tadi, ini bisa diubah menjadi suatu aktivitas yang bisa melahirkan pahala. Sekali lagi, kayak makan, minum, itu kan hal yang biasa, kebiasaan. Hukum asalnya mubah. Tapi bagaimana sesuatu itu bisa melahirkan atau memberikan nilai pahala. Jadi mengubah sesuatu yang biasa bisa menjadi sebuah ibadah. Nah, ini apabila dilakukan dengan menerapkan adab-adab Islam yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Nah, di antara adab terkait dengan buang hajat ini, yang pertama, menghadirkan niat yang baik tadi. Niat di dalam hati ini jadi niat yang baik ketika membuang hajat. Mungkin terkadang sebagian orang menganggap agak asing, akan tetapi itu ada perkara yang mungkin dan perkara yang mudah. Tadi telah saya sampaikan bahwasanya kebiasaan apabila Anda bisa meluruskan niat ketika melakukan itu dan pelakunya berupaya untuk menerapkan adab-adab syar'i yang disyariatkan tentang hal itu, maka bisa berubah menjadi suatu ibadah. Jadi suatu ibadah. Maka kita pernah bahas tentang adab makan, adab minum ini diterapkan supaya ada makan minum itu menjadi sebuah ibadah, termasuk tentang membuang hajat ini. Termasuk di antara perkara yang telah diketahui bahwasanya manusia apabila tertahan, maksudnya menahan dari buang hajat, menahan air kecil apalagi atau air besar atau semisalnya, maka tidak nyaman, dia tidak merasakan nyaman, bahkan tidak bisa konsentrasi, pikirannya nggak bisa konsentrasi ke situ. Bahkan
tidak bisa melakukan sesuatu ketika semacam itu. Akan tetapi apabila dia telah bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya yang harus dikeluarkan, dia merasakan lebih nyaman, bisa melakukan ibadah tanpa penghalang. Maka termasuk ketika orang ibadah sholat, tidak boleh menahan air kencing atau buang air besar. Maka ini harus segera didulukan. Kenapa? Karena bisa mengganggu kekhusyukan di dalam sholatnya. Demikian juga kalau tidak bisa keluar pun bisa menimbulkan malapetaka, bisa menimbulkan bahaya atau malapetaka atau penyakit. Sementara dia dituntut untuk tidak boleh mencelakakan dirinya, maka ia berniat ketika membuang hajat ini untuk bisa bebas dari hal-hal yang bisa membahayakan dirinya. Demikian juga agar bisa lebih baik dan khusyuk di dalam menunaikan ibadah kepada Rabb-Nya, kepada Allah Ta'ala. Maka ini diantara niat, termasuk niat yang baik ketika mau membuang hajat. Kemudian adab yang kedua, al-bahsu an makanin ba'id anin nas, mencari tempat yang jauh dari manusia. Ini ketika hal itu manusia ketika membuang hajatnya ini berada di tanah lapang, tanah terbuka, semacam misalkan ya tanah terbuka, entah di situ ada sungai atau yang semisalnya, pokoknya tanah lapang yang terbuka. Maka mencari tempat yang jauh dari manusia, tidak dilihat oleh orang, supaya tidak ada yang melihatnya. Karena Nabi SAW kana idza dhahaba al-madhhab ab'ad, jadi apabila beliau pergi untuk menjauh supaya tidak dilihat orang ketika membuang hajatnya. Di dalam sebuah hadis dari beliau disebutkan kana idza arada al-haja ab'ada, beliau ketika ingin membuang hajat maka beliau menjauh dari manusia supaya tidak dilihat. Akan tetapi jika masuk atau membuang hajatnya di tempat yang tertutup kayak WC, kayak di tempat di dalam bangunan, maksudnya kayak kamar mandi sekarang yang dibangun memang untuk itu di dalam rumah, atau ketika di samping masjid ada semacam ini, maka tidak dibutuhkan semacam itu. Yang jelas pintunya juga ditutup, ya kan? Pintunya ditutup karena tujuannya adalah supaya nggak dilihat orang. Kemudian tadi menjauh dari orang. Yang ketiga, mencari penutup yang bisa menutupi dirinya ketika membuang hajat. Demikian juga semacam ini adab ini, yaitu apabila ia membuang hajatnya di tempat yang terbuka, maka ia mencari sesuatu yang bisa menutupi dirinya, entah itu semacam jidar, itu dinding, atau kebun. Kalau dulu ada kebun semacam kebun kurma, jauh ada banyak pepohonan sehingga tidak terlihat, atau yang semisalnya. Karena Nabi SAW beliau suka ketika menyukai sesuatu yang bisa menutupi dirinya, beliau ketika membuang hajatnya, ya. Termasuk itu aisun nakhl, yaitu pohonan dari pohon kurma dan semisalnya. Yang jelas berupaya untuk bisa
ada penghalang yang bisa melindungi dirinya ketika membuang hajat. Tapi ini sekali lagi ketika di luar. Adapun ketika di dalam ruangan macam kamar mandi atau WC, maka ya ditutuplah pintunya. Kemudian adab yang berikutnya, memilih tempat yang sesuai untuk membuang hajat, khususnya ketika buang air kecil. Karena manusia ketika buang air kecil bisa aja air kencingnya ini memercik kembali mengenai dirinya, khususnya ketika kalau di luar, berarti di tanah yang liat, yang keras, tanah keras. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat yaitu agar seorang itu memilih tanah yang agak gembur. Apabila tanahnya keras, maka lubang sedikit untuk membuang air kecilnya supaya tidak mengenai dirinya. Nah sekarang ini diperhatikan, apabila seseorang ini berada ini di kamar atau tempat khusus di dalam bangunan yang disiapkan untuk buang air kecil, maka hendaklah diwaspadai. Kalau bisa diupayakan tidak membuang air kecil dengan berdiri. Kenapa? Karena sangat mungkin ketika itu keras dinding, misalkan dinding porselen, tekel dan semisalnya, ketika buang air kecil mengenai dinding tersebut maka akan muncrat. Ya, kenapa? Percik air kencing itu kan nggak kelihatan, tapi itu kan najis. Nah, maka ini hendaknya diwaspadai. Ini nanti akan juga termasuk bagian adab, termasuk hal itu. Maka sebagian tempat biasanya kan disiapkan kan untuk tempat berdiri khusus, ya kan, untuk orang laki-laki khususnya, ya kan. Tapi ini kalau kurang merasa aman, kalau sendiri kalau nggak terpaksa kurang aman, karena dia akan berdiri mesti khawatir nanti mercik ke kita. Maka lebih aman kalau duduk, tentu ini lebih bagus untuk diperhatikan. Kalau terpaksa ya dipastikan ini aman, air kencingnya tidak mengenai ke pakaiannya. Adab yang kelima, menjauhi tempat-tempat yang dilarang untuk membuang hajat. Di antara tempat-tempat itu yaitu tempat yang digunakan untuk berteduh manusia dari panasnya matahari, atau tempat yang memang dibuat jalan oleh orang. Nabi SAW bersabda, ittaqul la'anaini. Qila wa ma la'anani? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas au zillihim. Takutlah atau jagalah dirimu dari al-la'inaini. La'inaini. Apa itu la'inan? Yaitu orang yang membuang hajatnya di jalan yang dilewati manusia atau di tempat berteduhnya mereka. Karena ini bisa mengganggu manusia. Karena kita tidak boleh untuk menyakiti manusia, kaum muslimin, dan ini dilarang. Kemudian yang berikutnya juga yaitu tidak membuang hajatnya di air, tempat air atau sumber air yang memang
orang-orang manusia ke situ untuk minum di situ, atau termasuk sumber air yang sekali lagi airnya digunakan oleh manusia, karena ini juga bisa mengganggu mereka. Kemudian yang berikutnya yaitu tadi kita sebutkan, tidaklah atau janganlah dia kencing di tempat mandinya, yaitu tempat yang digunakan dia mandi di situ. Nabi SAW bersabda, la yabulanna ahadukum fi mustahamihi tsumma yahtasilu fihi, janganlah seseorang itu mandi di tempat mandinya lalu dia mandi di situ. Ya, ini apabila tempat mandinya itu semacam tempat yang kecil. Jika tempatnya itu sangat besar, maka misalkan kalau di laut, hal ini kan sangat besar ya ini tentu tidak mengapa. Yang berikutnya juga, janganlah kencing di air yang menggenang, yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di situ. Nabi SAW bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri tsumma yahtasilu fihi, janganlah seseorang di antara kalian ini kencing di tempat atau di air yang menggenang, yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di situ, karena ini bisa menimbulkan azab, katal dan semisalnya. Ini sudah diatur di dalam Islam, ini sudah ada adab-adabnya, ini juga dilarang. Demikian juga la yajuzu qada'u hajat, tidak boleh buang hajat di depan pintu masjid atau di dindingnya, karena di situ ada penghinaan terhadap Baitullah, tempat ibadah kepada Allah, dan juga mengganggu orang-orang yang sholat, dan ini tentu perkara sangat tidak baik dan sangat bahaya. Yang keenam, termasuk adab yang keenam sekarang, tidak masuk ke WC dengan membawa sesuatu yang di situ disebut nama Allah Azza wa Jalla, seperti mushaf atau buku-buku agama dan semisalnya, atau cincin yang di situ tertulis nama Allah dan semisalnya. Hal itu adalah untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga berdasarkan keumuman nas, yaitu tentang larangan menyebut nama Allah atau zikrullah, zikir pada Allah di dalam WC. Sebagian ulama mengatakan, apabila di dalam safar atau di tempat yang umum dan dia khawatir kalau misalkan dilepas, ditaruh di luar itu dicuri orang, misalkan di situ ada tas dan semisalnya, atau harta atau uang dan semisalnya yang di situ ada nama Allah, maka tidak mengapa dibawa ke dalam. Kalau khawatir nanti kalau ditinggal ya diambil orang, maka tidak mengapa. Kemudian yang berikutnya, ahdul ma'ahu. Nah, ini membawa air ketika mau membuang hajat, artinya dipersiapkan air untuk bersuci. Ketika mau membuang hajat ini sudah ada, hendaknya juga dia bawa, supaya tidak butuh seseorang yang membawakan air ke dalam kamar kecilnya. Dan Nabi SAW ketika masuk
masuk ke kamar kecil suatu hari, maka mendapati yakni air itu ada di situ, faqala man fa'ala hada, sudah disiapkan airnya. Kemudian beliau bersabda, siapa yang melakukan ini? Maka tatkala mengetahui yang melakukan itu adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka beliau doakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin. Masih kecil tapi sudah cerdas, jadi menyiapkan ini yang dibutuhkan. Ini tidak ada yang nyuruh, disiapkan semacam itu. Jadi doakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin. Nah kalau sekarang sudah ada misalkan ya semacam air, jadi pastikan kerannya hidup. Ya kadang-kadang ternyata mati, waduh, sudah terlanjur, bagaimana? Ya ini tentu ada orang yang membantu. Ini kalau nggak ada air, nanti memang boleh istijmar. Istijmar kalau terpaksa pakai istijmar, pakai batu, atau kadang beberapa tempat pakai tisu. Ini. Jadi kalau ada air tentu ini lebih utama. Ini. Jadi dipastikan, yang jelas ini airnya ada enggak? Airnya ada enggak? Ini. Kalau terpaksa enggak ada, pakai tisu. Namanya istijmar. Ini boleh. Kemudian at-ta'awudz billahi inda dukhulil khala, berlindung kepada Allah ketika mau masuk ke kamar kecil. Hingga Allah Subhanahu wa taala ini melindungi manusia tersebut dari kejahatan jin yang ada di tempat-tempat tersebut, dan juga mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya di antara doa ketika mau masuk kamar kecil kan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Karena beliau SAW ketika masuk ke kamar kecil atau WC membaca bismillah. Demikian juga tadi kita sebutkan bahwasanya yang bisa menghalangi, yakni menutupi aurat manusia dari pandangan jin, yaitu membaca bismillah. Termasuk ya bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ada yang ke-9. Masuk setelah berdoa, tentu berdoanya sebelum masuk. Begitu setelah berdoa, masuk dengan kaki kiri. Ini sudah kita insyaallah sering kita ketahui ini. Tapi tolong ini betul-betul diperhatikan, karena hari-hari kita lakukan. Mungkin tadi juga habis bangun tidur masuk kamar kecil. Ini kalau bayangkan kalau Anda satu hari masuk minimal 2 kali atau 3 kali, mau masuk bismillah, baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, masuk dengan kaki kiri, diniatkan mengikuti menghidupkan sunnah Nabi atau mengikuti syariat Nabi. Ini ada nilai pahalanya, ittiba kepada Rasul. Ini ittiba ini jadi ada nilai pahalanya. Kemudian juga nanti kalau keluar ya mendahulukan kaki kanan, kemudian ghufranaka, ini bacaannya. Ini kan hari-hari kita lakukan. Kalau kita misalkan enggak terkonsentrasi, ya kadang-kadang kok masuk gitu aja, ya kan? Masuk ya enggak dongo, enggak apa, keluar juga biasa. Bayangkan kalau itu diamalkan adab-adab itu, maka mengikuti sunnah ini dimulai dari hal-hal yang kecil semacam ini, hal-hal yang biasa kita lakukan. Ini ada semua nilai pahalanya. Maka sekali lagi al-ada, suatu yang menjadi kebiasaan aktivitas sehari-hari bisa menjadi nilai sebuah ibadah ketika ini dilakukan dengan mengamalkan adab-adabnya. Berikutnya yaitu ala yarfa saubahu, tidak mengangkat meninggikan pakaiannya sampai dekat dengan tanah. Ini pun kalau ini
membuang hajat di tempat yang terbuka, di tempat yang terbuka. Kalau di tempat yang tertutup, ya tentunya tadi tutup pintu sudah tidak ada yang melihatnya. Adab yang berikutnya, tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika membuang hajat, baik buang air kecil atau buang air besar. Dan kalau ini terpaksa ya serong dari arah kiblat. Nabi SAW bersabda, "Idza ata ahadukum al-ghaid fala yastaqbil al-qiblah wa la yabuluha dzahrahu walakin syarriku aw gharibu." Apabila salah satu di antara kalian membuang hajat, buang air besar, maka janganlah dia menghadap kiblat. Wala yuwalluha dzahrahu, dan jangan pula memalingkan. Wala yuwalliha dzahrahu, punggungnya tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat, akan tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Ini kalau di Madinah. Kalau di sini ya mungkin menghadaplah ke utara atau ke selatan, utara atau ke selatan. Beliau juga bersabda, la yabulanna ahadukum mustaqbil kiblat, janganlah sekali-kali salah satu di antara kalian kencing dengan menghadap kiblat. Sebagian ulama berpendapat boleh apabila dilakukan di dalam ruangan, di dalam bangunan, maksudnya di dalam bangunan semacam kamar mandi atau WC di situ. Namun yang lebih berhati-hati kalau seandainya kita bangun kamar kecil, membuat WC, ya tidak menghadap kiblat atau tidak membelakangi kiblat. Jadi kita lihat alhamdulillah ada banyak yang ngerti, rata-rata tukang-tukang kalau membuat WC memasangnya tidak menghadap kiblat atau tidak membelakangi kiblat, tetapi menghadap ke utara atau ke selatan. Kemudian yang ke-12 tadi kita sebutkan di awal, yaitu tidak kencing dengan berdiri, dan ini lebih utama. Apalagi tempatnya ini tempat yang keras yang bisa memercikkan air kencing tersebut. Kemudian yang ke-13, tidak memegang kemaluannya dengan tangan kanan, karena hal itu dilarang. Nabi SAW bersabda, "Idza bala ahadukum fala ya'khudanna zakarahu bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina." Apabila salah satu di antara kalian ini kencing, maka jangan sekali-kali dia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Jangan pula bersuci cebok ini dengan tangan kanannya. Dan juga janganlah ia bernafas di dalam gelas ketika minum. Hal itu yakni untuk menjauhkan tangan kanan ini dari memegang sesuatu yang najis atau sesuatu yang kotor. Disebutkan di sini mencakup yakni memegang kemaluan atau dubur, bahkan tentu itu lebih lagi, yaitu bukan buang air besar misalkan, membersihkan harus dengan tangan kiri, karena tentu ini hukumnya satu dan tentu lebih menjijikkan lagi. Kemudian kita satu lagi, tadi kita sebutkan ada istinja bil yumna, tidak bersuci atau berjebok dengan tangan kanan.
bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza istatoba ahadukum fala yastatib bi yaminihi liyastanji bi shamal bi," yani apa? Simalihi. Apabila salah satu di antara kalian ini bersuci, ya maksudnya bersuci dari buang hajat, maka janganlah dia gunakan tangan kanannya, tapi hendaklah dia beristinja ini dengan tangan kirinya. Hal ini juga disampaikan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ketika mengatakan, yakni bahwasanya qad allamakum, apa ditanya, qad allamakum nabiyukum kula syai'i hatta al-qiraah, apakah nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai tentang membuang hajat? Qala ajal, dia menjawab iya. Laqad nahana, beliau melarang kami anastaqbil qiblah li ghaitin aw baulin, melarang kami untuk membuang hajat baik air besar atau air kecil dengan menghadap kiblat. Au anastanzia bil yamin, dan juga melarang kami untuk beristinja yakni dengan tangan kanan. Au nastanzia bi aqalli min salasati ahjar, dan juga melarang kami untuk beristijmar yaitu kurang dari 3 batu, menggunakan batu kurang dari 3. Atau melarang kami untuk beristinja, bersuci dengan kotoran atau dengan tulang. Tapi sementara mungkin sampai di sini apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan ini di antara adab-adab ini bisa kita perhatikan dan kita amalkan. Ini yang penting supaya di dalam aktivitas yang kita lakukan ini ada nilai ibadah, dan ini niat ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan suri tauladan kita semuanya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.